Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rizka Nur Fitria. Hari ini Ibu akan mengajar di kelas berapa ini? Kelas 9 ya. Ini Ibu akan menjelaskan kita masuk pada bab 1, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita, pertama Ibu absen dulu. Pertama, Muhammad Lutfi Asidik hadir. Iya, bagus. Mukhlis? Iya. Terus Muhammad Rida Fahriza hadir? Anissa Nur Kamila hadir? Hadir. Alhamdulillah sudah hadir semua ya, sudah berhadir. Sebelumnya kita masuk ke materi langsung, ada yang tahu nggak iman kepada hari akhir itu seperti apa? Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Iya, bagus. Ya, hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, terus kita masuk ke pengertian beriman kepada hari akhir. Ingatlah, manusia akan terus bertambah usia dan meninggalkan dunia ini, akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya. Matahari akan kehabisan cahayanya lalu padam. Maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hari akhir sering disebut dengan hari kiamat. Ya, seperti yang disebutkan Mukhlis tadi, hari akhir itu hari apa? Hari kiamat, kata Mukhlis. Bagus. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, berarti apabila kita percaya kepada hari kiamat, maka kita percaya bahwasanya dunia ini kelak akan hancur. Terus, kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah dan mau berbuat baik karena Allah, maka kelak di akhirat akan bahagia, yaitu masuk surga. Dan sebaliknya, apabila manusia itu jahat dan berperilaku tidak baik dan tidak beribadah, maka mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu masuk neraka. Nah, ada 3 golongan orang yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama adalah golongan ateis. Apa sih golongan ateis? Golongan ateis adalah golongan yang tidak beragama, orang-orang yang tidak beragama, yang tidak menganut keyakinan, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian ada golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Nah, golongan agama ardi ini adalah golongan agama yang percaya bahwasanya ketika kita mati, nanti kita akan dihidupkan kembali di jiwa dan raga yang berbeda. Nah, itu golongan agama ardi. Kemudian golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah. Nah, golongan agama samawi adalah golongan agama kita yang percaya bahwasanya ada hari kiamat dan adanya berakhir kehidupan yang kemudian akan kita lanjutkan kembali kehidupan kita di akhirat. Terus tuh ada dalil-dalil beriman kepada hari akhir. Nah, dalil aklinya, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti di dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaan yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran disebut dengan hari akhir. Nah, itu dalil aklinya. Terus dari aklinya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyatan mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah
yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Nah, itu adalah dalil nakli dari hari kiamat, beriman kepada hari kiamat. Lalu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa saja peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir? Yaitu yang pertama yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam barzah. Nah, alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah hari kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai hari pembalasan atau surga atau neraka. Yang pertama adalah alam barzah, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Yaitu yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Yang ketiga adalah yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan selama hidup di dunia. Dan malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah yaumul hisab, itu adalah yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup dunia. Jadi tangan kalian akan bicara, kaki kalian akan bicara, mata kalian akan bicara, semua yang kalian lakukan di dunia. Kemudian yang keenam adalah sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratul Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Jadi di bawah sirat ini adalah neraka. Kemudian kita masuk ke yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, yaumul jaza ini ada surga dan neraka. Di surga adalah sebutan atau sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Gambaran kenikmatan di surga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Hud ayat 108 yang berbunyi wa ammal ladzina su'idu fa fi jannati jalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa masa rabbuka ata'a ghaira mujaddud. Artinya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Lalu, ada neraka. Neraka adalah sebuah sebutan atau sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Gambaran penderitaan di neraka diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Hud ayat 106 yang berbunyi fa ammal ladzina saqfa fi nari lahum fiha zafirun wa syahiq, yang artinya adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka dan di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.
Nah, itulah gambaran-gambaran orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka. Kemudian ada tanda-tanda sebelum terjadinya hari akhir. Nah, tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. Tanda-tanda kiamat sugro. Nah, tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Nah, pertama tanda-tanda kiamat sugro adalah tanda-tanda kiamat sugro yaitu hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat atau tidak merasa dosa salah. Terus tuh yang ketiga, banyak masjid megah tapi hanya sedikit yang masuk ke masjid atau sedikit yang berjamaah sholat di sana. Kemudian semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Kemudian banyak yang durhaka kepada orang tuanya, semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Ilmu agama sudah diabaikan. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megah. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Kemudian banyak berdatangan di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Menggunakan media sosial tidak pada tempatnya atau menggunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bahkan untuk maksiat. Kemudian ada tanda kiamat kubro. Maksudnya tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi pada saat mendekati hari akhir, antara lain turunnya dajjal, munculnya binatang semata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Terus tuh keluar gas beracun dari semua sudut bumi. Nah, perilaku dalam kehidupan, kemudian kita masuk ke perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menjaga pikiran, menjaga sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Terus lalu yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga memperbanyak zikir dan bersolawat. Dan yang keempat selalu membaca Al-Quran. Lalu yang kelima bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka kita akan juga mengikut kepada orang-orang soleh tersebut untuk berbuat baik. Kemudian yang keenam mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri itu perlu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan mungkin bagi orang lain juga. Terus tuh yang terakhir adalah memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Kita harus selalu saling menjalin tali persaudaraan antara kita sesama muslim. Nah, begitu itulah penjelasan Ibu mengenai iman kepada hari akhir. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Nah, beriman kepada hari akhir hakikatnya adalah semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Nah, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan senantiasa mengingat bahwasanya dunia ini fana, dunia ini akan berakhir, dan kita tidak terjebak pada kenikmatan-kenikmatan dunia dan senantiasa beribadah kepada Allah. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami kepada anak-anak Ibu yang berbahagia. Baiklah, sebelum Ibu tutup, untuk minggu depan Ibu kasih tugas dulu. Silahkan dirangkum ya untuk bab ini. Paling sedikit 1 lembar dirangkum, nanti minggu depan dikumpulkan ke Ibu. Baiklah, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.